Peradaban Afrika kuno. Sejarah manusia modern dimulai di Afrika. Maka, tidak mengherankan jika Afrika pernah menjadi rumah bagi beberapa peradaban besar kuno. Beberapa dari peradaban ini sudah ada ribuan tahun yang lalu, sementara yang lain berkembang baru-baru ini. Peradaban ini sering membangun struktur besar yang merupakan keajaiban dunia kuno. Dalam banyak kasus, struktur ini masih berdiri sampai sekarang. Sebagian besar, kemakmuran peradaban kuno Afrika sangat bergantung pada perdagangan dan pertukaran pengetahuan. Pada akhirnya, semua peradaban kuno di benua itu menemui ajalnya. Meskipun sebelumnya meninggalkan warisan abadi pada orang-orang yang pernah mereka kuasai. Berikut adalah beberapa peradaban kuno terbesar di Afrika. 1. Mesir. Mesir kuno bisa dibilang merupakan peradaban kuno Afrika yang paling terkenal. Itu dimulai sekitar 3400 SM. Awalnya, ada dua kerajaan Mesir. Salah satunya adalah Mesir Hulu, yang berbasis di tempat yang sekarang menjadi Mesir Tengah dan Selatan, di sepanjang Sungai Nil. Kerajaan lainnya adalah Mesir Hilir, terutama berbasis di wilayah Delta Nil di Mesir Utara saat ini. Pada tahun 3100 SM, Raja Menes dari Mesir Hulu menaklukkan Mesir Hilir dan menyatukan kedua kerajaan tersebut. Selama periode Kerajaan Lama C. 2686-2181 SM, orang Mesir membangun piramida yang terkenal dengan peradaban kuno, termasuk piramida besar, yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. 2. Kerajaan Kus. Kerajaan Kus berkembang antara 1069 SM dan 350 M. Itu menguasai sebagian besar wilayah di sepanjang Sungai Nil di tempat yang sekarang menjadi Sudan Utara. Kerajaan itu adalah pusat ekonomi yang mengoperasikan perdagangan gading, dupa, besi, dan emas yang menguntungkan. Itu adalah mitra dagang dan saingan Mesir kuno di utara. Faktanya, pada abad ke-8 SM, suku Kus menaklukkan Mesir, mendirikan dinasti Mesir ke-25, yang akan memerintah Mesir selama lebih dari 1 abad. Daerah di sekitar ibu kota Kusite kuno Meru sekarang menjadi rumah bagi reruntuhan lebih dari 200 piramida. Lebih banyak piramida daripada di seluruh Mesir. 3. Kekaisaran Mali. Kekaisaran Mali muncul pada abad ke-13 M dan bertahan hingga abad ke-16 M. Kesuksesannya sebagian besar disebabkan oleh cadangan emas yang sangat besar di dalam wilayahnya, yang terdiri dari sebagian besar Afrika Barat, dari Samudra Atlantik hingga perbatasan antara Mali dan Niger saat ini. Bahkan, pada satu titik, Kekaisaran Mali dianggap menghasilkan 2/3 dari seluruh pasokan emas dunia. Orang yang diyakini sebagai penguasa terbesar Kekaisaran, Mansa Musa, yang memerintah pada awal abad ke-14, begitu kaya sehingga kekayaannya tak terbayangkan bahkan oleh standar saat ini. Di bawah kekuasaan Kekaisaran Mali, kota Timbuktu, yang sekarang terletak di Mali saat ini, menjadi pusat pembelajaran terkemuka di dunia Islam. 4. Kerajaan Aksum. Kerajaan Aksum ada dari sekitar abad ke-4 SM, hingga abad ke-10 M, di tempat yang sekarang disebut Eritrea dan Ethiopia. Diperkirakan bahwa kerajaan itu adalah tempat peristirahatan tabut, perjanjian menurut Alkitab, dan tanah air Ratu Seba. Pada abad kedua dan ketiga M, Aksum adalah raksasa perdagangan, dan saluran penting untuk perdagangan antara Eropa kuno dan Timur Jauh. Komoditas terpentingnya adalah emas dan gading. Aksum adalah salah satu kerajaan pertama yang mengadopsi agama Kristen. Pada abad ke-7 atau ke-8 M, Kekaisaran mengalami kemunduran, meskipun warisan agamanya masih ada dalam bentuk gereja Ortodoks Ethiopia. 5.
5. Zimbabwe. Zimbabwe adalah nama kota kuno yang terletak di negara Zimbabwe saat ini. Bahkan, negara Zimbabwe dinamai kota kuno. Kadang-kadang disebut Great Zimbabwe. Kota ini terdiri dari tembok batu yang kokoh dan berbagai struktur batu lainnya. Nama, Zimbabwe, dalam bahasa penduduk asli Shona berarti, rumah batu. Kota ini berasal dari abad ke-10. Meskipun, antara abad ke-13 dan ke-15, itu adalah pusat kerajaan yang luas, yang menguasai sebagian besar wilayah di Botswana, Zimbabwe, dan Mozambik saat ini. Kekaisaran memiliki ekonomi berdasarkan peternakan, budidaya tanaman, dan perdagangan emas di pantai Samudra Hindia. Untuk alasan yang tidak diketahui, Great Zimbabwe ditinggalkan pada abad ke-15. Pada puncaknya, itu adalah rumah bagi sekitar 20.000 orang.